Baik, siswa-siswi sekalian dimanapun berada, selamat bertemu kembali setelah melakukan mid semester. Salam sehat saja untuk semua. Kita akan melanjutkan materi tentang perubahan sosial. Ini sesi yang ketiga. Kemarin terakhir di faktor penyebab perubahan sosial. Faktor penyebab perubahan sosial di bidang internal. Poin pertama sudah berkurang dan bertambahnya jumlah penduduk. Yang berikut poin kedua, penemuan-penemuan baru. Oke, baik, kita lanjutkan. Penemuan-penemuan baru. Jadi penemuan baru dibedakan dalam pengertian satu, invention, dan yang kedua, discovery. Invention adalah proses menghasilkan suatu unsur kebudayaan baru, sedangkan discovery adalah penemuan unsur kebudayaan baru, baik berupa alat ataupun gagasan. Discovery dapat menjadi invention jika masyarakat sudah mengakui, menerima, bahkan menerapkan penemuan baru tersebut. Jadi perbedaan antara discovery dan invention sama-sama merupakan suatu penemuan baru, tapi perbedaannya ada pada titik. Kalau discovery penemuan dari yang belum ada menjadi ada, sementara kalau invention yang sudah ada tetapi mengalami perkembangan atau perubahan. Invention dan discovery sama-sama merupakan sebuah penemuan baru. Jadi kita lihat yang berikut. Penemuan baru pada umumnya mengakibatkan, sebentar Bapak geser gambarnya, mengakibatkan bermacam-macam pengaruh pada masyarakat. Penemuan baru akan menimbulkan pengaruh pada bidang lain. Seperti ada gambar pemancar, ya. Jadi kalau ada penemuan hal-hal yang baru akan mempengaruhi pada bidang-bidang kehidupan yang lain. Berikut. Penemuan baru mengakibatkan perubahan yang menjalar. Oke, jadi ada 3 bentuk penemuan baru, ya. Tadi ada memancar, yang ini, yang pertama ini memancar, penemuan baru memancar. Kalau yang ini penemuan baru menjalar, ya, perubahan-perubahan yang menjalar dari satu lembaga ke lembaga kemasyarakatan ke lembaga kemasyarakatan yang lain. Jadi menjalar. Lalu yang ketiga yang ada angka 1 lalu ada huruf E-nya, ini jenis penemuan baru yang ketiga. Jadi ini memusat. Bapak ulangi kembali, penemuan baru dibedakan menjadi 3. Memancar, ini yang pertama, yang kedua menjalar, yang ketiga memusat. Oke, baik. Nah, sekarang kita lihat. Mohon maaf ini tampilannya jadi agak semeraut karena keterbatasan media yang kita gunakan. Tetapi Bapak sudah file PPT untuk materi perubahan sosial, ya. Nah, jadi setelah melihat faktor penyebab perubahan sosial secara internal, sekarang kita melihat faktor penyebab perubahan sosial secara eksternal. Jadi secara eksternal dibagi menjadi 3. Secara eksternal dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan fisik yang ada di sekitar manusia. Jadi keadaan atau lingkungan fisik yang mengalami perubahan akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Entah itu karena bencana alam dan atau karena hal-hal lain, tempat masyarakat itu sendiri mengalami perubahan di lingkungan fisiknya. Jadi itu perubahan eksternal. Yang kedua, perubahan eksternal itu terjadi karena peperangan. Itu juga menyebabkan terjadinya perubahan sosial di bidang eksternal atau di luar masyarakat itu sendiri. Dan yang ketiga, terjadi pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Masyarakat-masyarakat yang datang yang tidak bisa kita batasi keberadaannya, kedatangannya, sehingga mempengaruhi kebudayaan masyarakat setempat, dan itu disebut sebagai faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial.
Oke, baik, kita lihat yang berikut. Penyebaran kebudayaan. Penyebaran kebudayaan atau pengaruh dari satu daerah ke daerah lain dapat terjadi secara langsung ataupun secara tidak langsung. Proses tersebut disebut difusi. Jadi ketika kita melakukan penyebaran budaya, entah secara langsung dan atau secara tidak langsung, itu disebut dengan istilah difusi. Penyebaran budaya itu secara langsung, misalnya ketika siswa-siswi sekalian melakukan kontak sosial dengan orang lain, di situ secara tidak langsung saudara atau siswa-siswi sekalian melakukan proses difusi atau proses penyebaran budaya. Dan atau secara langsung, misalnya ketika ada sosialisasi terkait dengan budaya dan atau ada pertemuan terkait dengan kebudayaan, maka itu disebut secara langsung penyebaran budaya atau difusi. Baik, kita lihat ada penetrasi damai, yaitu maksudnya sebuah kebudayaan dilakukan dengan jalan damai. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan hal-hal berikut. Apabila siswa-siswi sekalian atau masyarakat luas melakukan penyebaran budaya atau disebut dengan penetrasi damai, maka akan menghasilkan hal-hal yang pertama. Ada istilah akulturasi, asimilasi, dan sintesis. Nanti akan Bapak jelaskan. Lalu berikut ada penetrasi atau penyebaran budaya secara paksa, yaitu maksudnya sebuah kebudayaan dilakukan secara paksa dan atau bahkan merusak kebudayaan itu sendiri. Penetrasi paksa. Oke, baik, kita lanjutkan dengan faktor penghambat perubahan sosial. Ini ada beberapa poin. Jadi baik kiranya siswa-siswi sekalian melihat PowerPoint yang sudah pernah Bapak kirimkan, tetapi sekiranya nanti diperlukan akan Bapak kirim ulang. Mungkin banyak yang sudah menghapus PowerPoint yang sudah Bapak kirim. Jadi faktor penghambat perubahan sosial yang pertama, terjadi kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Misalnya apabila terjadi apabila lokasi atau wilayah yang terisolasi, yang susah dijangkaui, maka dia akan kurang untuk melakukan hubungan atau kontak dengan masyarakat lain. Hal yang demikian adanya akan menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial. Lalu berikut perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat, sama selaras dengan situasi dan kondisi yang di mana apabila ilmu pengetahuan itu tidak berkembang, maka juga akan menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial. Misalnya di suatu kampung atau di suatu daerah tidak memiliki jenjang-jenjang sekolah yang memadai atau akses internet yang tidak memadai dan atau bahkan tidak ada. Lalu berikut sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Sikap masyarakat yang masih mengagungkan tradisi masa lampau dan cenderung konservatif. Ini artinya ketika tidak ada keselarasan penyesuaian diri antara tradisi yang sudah dijalani sekian lama itu terus dihidupi, dan ketika ada perkembangan-perkembangan itu tidak disesuaikan, maka ketika mengagungkan tradisi yang sudah berjalan sekian tahun, maka dia akan melekat pada tradisi yang sudah dijalani. Bukan berarti tidak menghargai adat istiadat atau tradisi, tetapi dengan perkembangan yang demikian adanya perlu keselarasan antara tradisi dan perkembangan zaman. Lalu berikut cenderung konservatif. Orang yang cenderung konservatif adalah orang yang tidak membuka diri terhadap perubahan yang ada, orang yang
inklusif, orang yang sifatnya tidak terbuka terhadap hal-hal atau kebudayaan baru, begitu mengagungkan tradisi atau kebudayaan yang sudah berlangsung lama. Cenderung konservatif itu artinya tertutup. Oke, baik, yang berikut adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat atau dengan istilah vested interest. Nah, adanya kepentingan yang sudah tertanam kuat, jadi ada suatu ideologi, ada suatu paham yang sudah berlangsung lama, ya, yang sudah begitu tertanam, dan itu susah diubah, dan itu susah untuk dijelaskan terkait dengan penyesuaian dengan perubahan-perubahan yang ada, maka itu akan menjadi penyebab atau penghambat terjadinya perubahan sosial. Misalnya, ketika siswa-siswi sekalian begitu tertanam kuat pada suatu pandangan atau ideologi yang ada dan susah untuk membuka diri, maka itu akan menjadi penghambat terjadinya perubahan sosial. Seperti yang kita lihat ketika orang memanen padi, kalau di tempat-tempat yang sudah berkembang, mereka memanen padi tidak lagi dengan cara-cara yang tradisional, tetapi langsung dipotong pada pohon yang bagian bawah. Ketika tempat kita kan begitu tertanam kuat, panen padi itu hanya bagian ujungnya saja, terletak di bagian ujung di mana ada buah padi yang bagian terakhir. Sementara di tempat-tempat tertentu langsung dipotong di bagian bawah dan menggunakan alat yang modern untuk membersihkan padi yang sudah bisa dikonsumsi. Dan itu sudah tertanam kuat, maka perubahan tidak mungkin bisa terjadi. Lalu berikut rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Integrasi itu penyatuan. Ketika dia begitu takut akan kegoyahan, akan penyatuan kebudayaan yang dimilikannya, maka itu akan penyebab terjadinya penghambat perubahan kebudayaan. Lalu berikut prasangka terhadap hal-hal baru dan asing atau sikap yang tertutup. Ada prasangka yang begitu negatif atau negative thinking terhadap perubahan-perubahan baru, hal-hal yang baru, maka itu akan menyebabkan terjadinya penghambat perubahan sosial. Yang berikut hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Jadi ideologi itu suatu pandangan, satu hal yang tertanam kuat di dalam diri manusia, dan itu menjadi penghambat terjadinya perubahan-perubahan sosial. Lalu yang terakhir, kebiasaan tertentu dalam masyarakat yang cenderung sukar diubah karena sudah mendarah daging. Jadi kebiasaan yang sudah daging itu juga merupakan suatu penghambat terjadinya perubahan sosial. Lalu berikut kita lihat akibat perubahan sosial. Nah, ini juga ada 2 poin, tapi nanti kita lihat. Masyarakat merupakan sebuah sistem. Apabila salah satu unsurnya tidak berfungsi dengan baik, keseimbangan sistem akan terganggu secara keseluruhan. Ketidakseimbangan sistem ini akan mengakibatkan timbulnya disorganisasi sosial yang lama-kelamaan akan berubah menjadi disintegrasi sosial. Seorang tokoh sosiolog mengatakan, Surjono Sukanto, bahwa disorganisasi atau disintegrasi sosial adalah proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Apabila terjadi perubahan sosial, maka di situ akan juga terjadi, di sisi lain akan menyebabkan terjadi perubahan sosial. Tidak bisa dipungkiri juga ada terjadi disorganisasi dan disintegrasi sosial. Apabila terjadi disintegrasi sosial, situasi dalam masyarakat tersebut lama-kelamaan akan menjadi chaos atau kacau. Pada keadaan demikian akan dijumpai anomi atau tanpa aturan, yaitu suatu keadaan di saat masyarakat tidak mempunyai pegangan mengenai yang baik dan buruk, dan atau tidak bisa melihat batasan apa yang benar dan salah. Oke, baik, berikut kita lihat proses disintegrasi sebagai akibat perubahan sosial yang terjadi
dalam masyarakat antara lain ada pergolakan daerah, aksi protes dan demonstrasi. Ini ada gambar, kalian lihat. Kriminalitas, kenakalan remaja. Baru saja terjadi ada demo. Nah, itu merupakan proses integrasi yang terjadi. Nah, siswa-siswi sekalian, demikian untuk materi perubahan sosial. Dengan demikian, dengan berakhirnya sesi ketiga, jadi materi perubahan sosial sudah selesai. Berikut untuk tugas, Bapak akan meminta kalian mengerjakan silakan kalian jelaskan apa yang dimaksud dengan akulturasi, asimilasi, dan sintesis. Jadi tolong dijelaskan pengertian akulturasi, asimilasi, dan sintesis. Jadi demikian disampaikan. Terima kasih, selamat belajar, dan Tuhan memberkati.